Assalamualaikum, selamat siang Ibu Pratiwi, teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah perencanaan hotel. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bu Dwi atas kepercayaannya pada kelompok kami untuk mempresentasikan bab 2 kami, yaitu mengenai aspek pasar dan analisis SWOT. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Naldo sebagai moderator, Rami Effendi sebagai penyaji, Nasi Timur sebagai penyaji, Helga Sri Wahyuni sebagai penyaji, dan Dinda Sri Nubli sebagai penyaji. Baik, langsung saja ke pembahasan bab 2 akan saya sampaikan. Yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pertama, yaitu letak geografis. Dapat dilihat dari secara geografis Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis 0,45 lintang utara dan 3,30 lintang selatan, serta 98,36 dan 101,53 bujur timur, dengan luas wilayah 42.012,89 km persegi. Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 186.500 km persegi dengan jumlah pulau besar dan kecil yaitu 345 pulau. Sumatera Barat memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi yang tersebar di 19 kabupaten kota. Suku asli yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau dengan adat Melayu yang sangat kental, serta sebagian besar penduduknya mayoritas beragama Islam. Batasan wilayah Sumatera Barat adalah Sumatera Utara di bagian utara, Riau di bagian timur, Jambi, dan Bengkulu di bagian selatan. Sedangkan sebelah barat adalah Samudra Hindia. Selain itu, Kabupaten Solo, tepatnya di sekitar Danau Singkarak, juga memiliki objek wisata yang menarik. Berikut beberapa objek wisata yang dekat dengan rencana tempat pembangunan Hotel Singkarak and Resort. Yang pertama yaitu Puncak Gaguan, dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya yaitu ada Pesanggerahan Singkarak, seperti yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu ada Bukit Cinangkia, yaitu tempat wisata Bukit Cinangkia beralamat di sekitaran Singkarak, yaitu berikut gambarnya. Itu selanjutnya itu Pemandian Ayange, seperti yang ada di gambar. Dan selanjutnya masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu Tinjauan Umum kawasan Kabupaten Solo. Secara geografis letak Kabupaten Solo berada antara 0,45 lintang utara dan 3,3 lintang selatan, serta 9,8,36 dan 101,53 bujur timur, dengan luas wilayah 42.012,89 km. Topografi wilayah Kabupaten Solo sangat bervariasi antara daratan, lembah, dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 meter sampai 1.458 meter di atas permukaan laut (TMDPL). Secara administrasi, wilayah Kabupaten Solo terdiri dari 14 kecamatan dan 74 kelurahan. Kabupaten Solo sebelah barat berbatasan dengan Kota Padang dan pesisir selatan, sebelah utara berbatasan dengan Tanah Datar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sawalunto atau Sijunjung, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solo Selatan. Yaitu kependudukan
Jumlah penduduk Kabupaten Solo pada sensus 2020 sebesar yaitu 391.497 jiwa yang terdistribusi pada 14 kecamatan dan 74 kelurahan. Komposisi terdiri dari 196.899 jiwa penduduk laki-laki dan 194.598 jiwa penduduk perempuan. Selanjutnya yaitu kebudayaan. Sebagai bagian dari ranah Minang, kebudayaan yang ada di Kabupaten Solo tidak terlepas dari pengaruh budaya Minang. Dan sifat-sifat kebudayaan adat istiadat sangat diperhatikan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya itu pariwisataan. Brand pariwisata Kabupaten Solo terdapat 5 danau yang masing-masing memiliki potensi pariwisata yang sangat baik. Kabupaten Solo merupakan kristalisasi dari karakter dan ciri khas yang sangat melekat di keseharian masyarakat Kabupaten Solo itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rami Effendi. Pada Saudari Rami Effendi, silakan. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu ada analisis pasar. Di Kabupaten Solo, tepatnya di Singkarak, merupakan jalur lintas Sumatera yang mana selalu dilalui oleh masyarakat dari arah Padang atau Bukit Tinggi. Danau Singkarak merupakan salah satu kawasan wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Ini terlihat dari tersedianya tempat pariwisata di sekitar Danau Singkarak, seperti Puncak Gagoan, Pasinggerahan Singkarak, Bukit Cinangkik, Pemandian Liange, dan Danau Tuo. Di kawasan Danau Singkarak ini belum tersedia akomodasi yang memadai untuk para wisatawan menginap atau beristirahat sejenak saat melakukan perjalanannya. Danau Singkarak merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera. Danau Singkarak terletak di lokasi yang sangat strategis. Dari situasi dan kondisi di atas dapat disimpulkan penginapan atau akomodasi memiliki peluang untuk berkembang di sekitar Danau Singkarak. Letaknya yang strategis, dilalui pengendara dan pemandangan yang asri serta udara yang sejuk menambah sugesti untuk para pengendara berhenti dan menginap sejenak di hotel kami. Menikmati fasilitas yang disuguhkan serta menghilangkan rasa penat karena perjalanan jauh, maka hal inilah yang memotivasi kami untuk membangun sebuah hotel yang berada di kawasan Danau Singkarak. Kemudian ada kondisi lokasi. Letak proyek pembangunan penginapan atau hotel yang dinamakan Singkarak Hotel dan Resort terletak di daerah yang strategis, yaitu Jalan Sanyambaka, Panirahan, Jorong Balai Batingkah, Nagari Sanyambaka, Kecamatan 10 Kota Singkarak, Kabupaten Solo. Lokasi yang asri yang berbatasan langsung dengan Danau Singkarak. Selain itu, lokasi ini juga disuguhkan dengan pemandangan perbukitan serta persawahan yang membuat para tamu menjadi nyaman dan memiliki pengalaman dan suasana pedesaan dengan adanya area persawahan yang di sekeliling hotel. Nah, ini merupakan gambar dari lokasi perencanaan kami, yaitu Singkarak Hotel and Resort. Kemudian ada penggunaan lahan existing. Penggunaan lokasi untuk membangun Singkarak Hotel and Resort ini adalah dengan menggunakan aset investasi yang dimiliki oleh PT Minang 1, yang mana luas lahan tersebut adalah 4.900 meter persegi atau 70 meter kali 70 meter. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan ketentuan dari pemerintah Kabupaten Solo, dalam hal ini diketahui bahwa harga per meter lahan tersebut adalah 500.000 sampai dengan 800.000. Kemudian ada aksesibilitas. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa lokasi proyek Singkarak Hotel and Resort ini sangat strategis. Dengan demikian, lokasi yang strategis yang perlu dilakukan pengendara hanya masuk 500 meter menuju hotel,
dan menepikan kendaraannya di depan hotel. Tamunya bisa menikmati pelayanan yang akan diberikan oleh Singkara Hotel and Resort. Fasilitas yang diberikan oleh hotel ini sangat berbeda dengan dari hotel-hotel biasanya. Maka dari itu diharapkan semua pengunjung yang berkunjung ke hotel ini dapat menikmati fasilitas yang hanya ada di Singkara Hotel and Resort. Kemudian ada pengertian permintaan. Menurut Sarwono dalam Suyoto tahun 2013 halaman 1, permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu. Kemudian menurut Samuel Fon tahun 2003 halaman 53, menjelaskan schedule permintaan adalah adanya satu hubungan yang pasti antara harga pasar dari suatu barang dengan kuantitas yang dimiliki dari barang tersebut, asalkan hal-hal lain tidak berubah. Gambaran secara grafis dari schedule permintaan adalah kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan karakteristik hukum permintaan yang punya lereng menurun, yaitu apabila harga suatu komoditi naik dan hal-hal lain tidak berubah, maaf, saya lanjutkan. Kualitas yang diminta akan meningkat. Hal yang harus diperhatikan dalam analisa permintaan adalah 1. Jumlah pengendara yang melewati Kabupaten Solo. 2. Tingkat keramaian pengendara pada musim-musim tertentu seperti mudik ataupun musim liburan. 3. Keperluan akan akomodasi menginap. 4. Keperluan akan fasilitas parkir yang aman dan nyaman serta saat menginap. Selanjutnya ada pengertian penawar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Merlina Situmorang. Kepada Saudari Merlina disilahkan. Baik, terima kasih Bang. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pengertian penawaran. Menurut Samowo dan Suyoto tahun 2013, penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu. Dalam hal ini, data yang disajikan merupakan penawaran dari bidang akomodasi, yaitu yang mana dianalisis dari 3 segi yang berbeda. Yang pertama, kuantitatif, yaitu penganalisiasian kapasitas global atau jumlah kamar yang tersedia serta perkembangannya. Yang kedua, kualitatif, yaitu penganalisasian berdasarkan beberapa kriteria, misalnya fisik atau dalam artian arsitektur bangunan, peralatan, fasilitas, parkir, luas kamar, dan sebagainya. Terus, produksi yang mana terdapat susunan, rasa, dan keunikan produk, hygiene dan sanitasi, serta keamanan. Selanjutnya, komersial seperti citra, harga, dan sebagainya. Kemudian, pelayanan seperti minang, restoran, restroom, business center, meeting room, ballroom, swimming pool, rooftop cafe, dan changing room. Yang ketiga, lokasi, yaitu mengenai perkembangan hotel yang telah direncanakan dan kemudahan untuk mengakses lokasi. Analisa permintaan. Menurut potensi wisata Kabupaten Solok dapat dikatakan cukup menjanjikan, tetapi penilaian itu tidak dapat dikatakan final tanpa adanya analisa permintaan. Oleh karena itu, di bawah ini kami coba menguraikan analisa permintaan suatu sesuai dengan apa yang dapat kami peroleh. Berdasarkan data dari situs resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mengenai jumlah wisatawan Kabupaten Solok adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel BPS Sumatera Barat. Next. Next week.
Analisa penawaran. Setelah melakukan analisa permintaan, maka selanjutnya yang kami lakukan adalah analisa penawaran. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah Kabupaten Solok, khususnya daerah Singkarak, di Jalan Sainang Baka, Paninggahan, Jorong Balai Batingkah, Nagari Sainang Baka, Kecamatan Ekskoto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan memberikan penawaran bagi pengendara Provinsi Sumatera Barat dan yang melakukan perjalanan jauh. Adapun pendekatan yang diambil melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, serta lokasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama terdapat Taufina Hotel, yang mana kamar tersedia 34 kamar, kemudian Caredek Hotel terdapat 27 kamar, dengan rata-rata tingkat hunian 55%. Selanjutnya Mami Hotel terdapat rata-rata hunian kamar per tahun 56,9%. Selanjutnya, analisis hubungan permintaan dan melakukan analisis permintaan dan penawaran, maka dapat dilakukan analisis antara permintaan dan penawaran. Analisis ini digunakan untuk mengetahui permintaan akan datang, di mana akan dijelaskan berikut. Dapat lihat tabel tingkat hunian kamar yang ada di dalam slide. Next. Dari hasil perhitungan di atas dapat terlihat bahwa permintaan kamar di setiap tahun, dan dalam hal ini menggambarkan bahwa usaha akomodasi masih memiliki peluang. Dapat juga kita lihat pada tabel 7 proyeksi permintaan kamar hotel tahun 2016 sampai 2025. Yaitu hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tahun 2020 terdapat jumlah kebutuhan kamar sebanyak 13 kamar dan semakin meningkat tiap tahunnya. Adanya hal tersebut membuka peluang untuk berdirinya hotel dalam usaha memenuhi permintaan tersebut. Dari keseluruhan kegiatan analisis hubungan permintaan dan penawaran dapat diketahui bahwa di daerah Jalan Sainang Baka Paninggahan, Jorong Balai Batingkah, Nagari Sainang Baka, Kecamatan Ekskoto Singkarak, Kabupaten Solok, usaha akomodasi masih memiliki peluang untuk didirikan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah permintaan kamar setiap tahunnya yang menandakan bahwa akomodasi akan terus dibutuhkan dan berkembang. Baik, terima kasih kepada Saudari Melina atas penyampaian materinya. Baik, untuk selanjutnya disampaikan oleh Saudari Dinda Sri Novita Dewi. Kepada Saudari Dinda, disilakan. Baik, saya lanjutkan, yaitu tentang pesaing. Jika dilihat, di sekitar lokasi proyek Singkarak Hotel and Resort ini belum terdapat tempat akomodasi penginapan. Namun, sekitar 30 menitan dari lokasi pembangunan hotel yang akan dibangun terdapat Hotel Taufina Hotel, Caredek Hotel, dan Mami Hotel. Maka beberapa hotel ini akan menjadi acuan untuk pembangunan fasilitas operasional Singkarak Hotel and Resort. Selanjutnya, yang berada Jalan Saniang Baka Paninggahan, Jorong Balai Batingkah, Nagari Saniang Baka, Kecamatan Ekskoto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat akan dibangun hotel dengan luas tanah 4.900 meter persegi dengan setinggi 20 meter. Direncanakan hotel ini memiliki satu basement untuk tempat parkir dan terdiri dari 6 bangunan lantai.
Bangunan lantai hotel ini memiliki 6 lantai dan basement dengan rinciannya, yaitu basement digunakan untuk tempat parkir dan ruangan back office serta musola. Lantai lantai 1 untuk lobi, resepsionis, back office, minang restoran, meeting room, dan kitchen, business center, dan restroom. Pada lantai 2 digunakan untuk standar room dan deluxe room. Lalu di lantai 3 kita gunakan untuk standar room, deluxe room, dan junior suite room. Kemudian di lantai 4 juga digunakan untuk standar room, deluxe room, dan junior suite room. Selanjutnya, di lantai 5 kita gunakan untuk junior suite room, GM room, sekretari GM room, F&B manager room, HK manager room, sausage room, briefing room, ballroom, dan gudang. Di lantai 6 atau yang lebih dikenal dengan rooftop terdapat rooftop cafe, changing room, dan swimming pool. Desain Singkara Hotel and Resort keseluruhannya dapat dilihat pada lampiran gambar teknis Singkara Hotel and Resort. Selanjutnya yaitu harga. Harga yang ditawarkan di Singkara Hotel and Resort ini cukup bervariasi, tergantung dari pelayanan dan fasilitas yang akan disewakan. Perbedaan harga yang bervariasi tersebut tergantung dari pelayanan, fasilitas kamar, serta besarnya kecil ruang kamar. Variasi harga kamar. Yang pertama yaitu tipe kamarnya standard room, jumlah kamarnya 30, harga kamarnya 300.000. Yang kedua yaitu deluxe room, jumlah kamarnya 21, harganya 500.000. Dan junior suite room, jumlah kamarnya ada 3, harganya 800.000. Dan selanjutnya suite room, ada kamar 1 dan harga kamarnya 1.200.000. Selanjutnya yaitu promosi. Dalam mempromosikan usaha ini, kami melakukan antara lain adalah yang pertama, melakukan publikasi secara reguler di media massa, majalah, radio, dan koran. Yang kedua, selebaran, membagikannya di kantor-kantor, sekolah, rumah makan, dan tempat wisata, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memberi paket promosi perkenalan. Yang keempat, mempromosikan semua produk secara online melalui Global Distribution System atau GDS. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Strategi yang digunakan untuk menjalankan dan mengolah usaha perhotelan dilakukan memperhatikan dan menyelaraskan kemampuan potensi segmen tamu yang menginap dengan tarif sewa kamar, karakteristik dan Solok. Segmentasi pasar usaha akomodasi Singkara Hotel Resort diperlukan untuk semua golongan. Target pasar untuk Singkara Hotel and Resort antara lain adalah para pengendara yang dalam perjalanan jauh dan para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkarak serta tempat-tempat wisata yang di sekitaran area Kabupaten Solok. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Berdasarkan analisa, maka dapat dilakukan analisa SWOT untuk menilai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan lahan. Faktor yang menjadikan keunggulan harus dioptimalkan, sedangkan faktor yang menjadi kelemahan harus dapat dieliminasi sehingga tidak memberikan pengaruh buruk. Hasil analisis SWOT akan diuraikan pada tabel berikut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda Sri Novita Dewi atas selanjutnya Saudara Helga Sri Wahyuni. Kepada Saudari Helga Sri Wahyuni disilahkan.
Suaranya Elga. Baik, saya lanjutkan tabel 9. Analisis SWOT Singkara Hotel. 1. Strike. Singkara Hotel and Resort mudah. Singkara Hotel and Resort strategis, yaitu berada di kawasan wisata dan dekat dengan jalan lintas nasional. 3. Fasilitas hotel terbilang lengkap seperti restoran, restroom, swimming pool, rooftop, cafe, dan area parkir, dan meeting room dan ballroom. 4. Yaitu fasilitas di sekitar hotel sangat memadai, seperti rumah makan, tempat ibadah, masjid, parkiran yang luas, dan pom bensin. 5. Kompetitor sedikit, dan 6. Ketersediaan supplier. Selanjutnya adanya restoran dan swimming pool yang belum dimiliki oleh hotel-hotel lain di sekitar wilayah Singkara. Adanya view hotel yang memamparkan Danau Singkara, Bukit Barisan, dan Pasawahan. Selanjutnya terdapat banyak tempat pariwisata sekitar hotel seperti Puncak Gangguan, Bukit Cingkariang, Penggarahan Singkara, Danau Tuo, dan Pemandian Ayange. Selanjutnya itu ada weakness. Weakness yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar perihal pembangunan hotel di area proyek pembangunan. 2. Harga kamar yang disediakan belum menarik perhatian tamu untuk menginap di hotel. Tingkat hunian di Singkara Hotel dan Resort akan naik ketika musim libur, karena konsepnya resort dan terletak di kawasan wisata. Selanjutnya ada opportunities, yaitu penginapan dengan bintang 3 ke atas masih belum ditemukan di Singkara. Kondisi alam yang menjadi daya tarik oleh para wisatawan. Terdapat atraksi wisatawan di sekitar Singkara Hotel and Resort. Banyaknya permintaan penginapan, sedangkan penawarannya sedikit. Meningkatkan wisatawan yang berkunjung baik lokal maupun internasional setiap tahunnya. 6. Adanya banyaknya wisatawan yang berkunjung atau singgah di Solo, khususnya di kawasan Danau Singkara. Dan membantu mensejahterakan masyarakat di sekitar Hotel and Resort. Selanjutnya itu ada threats. Banyaknya restoran yang memiliki lahan parkir yang luas sehingga memungkinkan untuk para pengendara beristirahat tanpa harus membayar. Yang kedua yaitu tempat ibadah yang memiliki lahan parkir yang luas sehingga membuat para pengendara beristirahat tanpa harus membayar. Yang ketiga yaitu lokasi wisata yang memiliki lahan yang parkir yang luas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan oleh para pengendara beristirahat tanpa harus membayar. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Strategi berdasarkan analisis SWOT antara lain adalah SO strategi, memperindah arsitektur gedung sehingga menarik market, menciptakan konsep hotel yang lebih unik sehingga menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Selanjutnya itu membuat website untuk mempromosikan hotel agar wisatawan lebih mudah mengakses profil hotel. Selanjutnya itu melakukan publikasi secara reguler di media massa dan mempromosikan semua produk secara online. Selanjutnya itu strategi, menyediakan paket harga khusus promosi bagi penyewa, melakukan publikasi secara reguler di media massa, dan membuat brosur dan flyer akan dibagikan di pusat keramaian wisatawan. Selanjutnya itu SP strategi, melakukan advertising yang baik dan membuat parkiran yang aman. Strategi, melakukan advertising yang baik dan memberikan fluktuasi ROM berdasarkan demand. Selanjutnya itu keputusan strategi, melihat kondisi usaha yang baru akan didirikan dan bersaing dengan usaha-usaha lain yang sejenisnya yang telah lama bersaing. Maka digunakan beberapa strategi untuk menjangkau segmen pasar yang menjadi target. Strategi itu digunakan untuk 1. Strategi produk differentiation. Strategi ini dikarenakan produk kami berbeda dengan yang ada di pasaran. Dasar dari strategi ini adalah usaha dan peningkatan kualitas pelayanan. Strategi pemasaran kami yang utama adalah peningkatan produk. Spesifikasi dari ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut. 1. Produk sebagai tipe kamar dengan desain yang unik dan pemandangan yang dapat membuat konsumen merasa nyaman. Selain itu, kelengkapan fasilitas kamar dan juga fasilitas pendukung yang ada menjadi daya tarik sendiri pengunjung yang berusaha mencari tempat penginapan. Yang kedua yaitu harga. Tersedia berbagai jenis kamar dengan harga yang terjangkau dan bersaing, terutama untuk para wisatawan yang merupakan target utama pasar kami, baik lokal maupun internasional. Dan selanjutnya itu tempat. Tempat yang kami pilih merupakan tempat yang strategis dan akan membuat tamu merasakan kenyamanan dengan view yang disuguhkan oleh Singkara Hotel and Resort. Kedua yaitu strategi reaktif dan proaktif. Strategi ini digunakan untuk menghadapi mereka yang telah menjadi market leader. Kami akan menggunakan
Strategi reaktif yaitu mendekati jejak mereka yang telah menjadi market leader, akan tetapi akan kami kombinasikan dengan strategi proaktif yang selalu mencari terobosan baru dan mampu bersaing. Yang ketiga yakni ada strategi promosi. Strategi promosi yang masa dan menekan flyer di restoran atau rumah makan, kantor-kantor dan tempat wisata. Selanjutnya itu mempromosikan semua produk secara online. Lanjut. Selesai, kembali ke moderator. Lanjut. Baik, terima kasih Saudari Elga atas penyampaian materinya. Dengan berakhirnya penyampaian berakhir pula lah presentasi kami mengenai bab 2 ini. Terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman. Terima kasih kepada Bu Dwi telah mempercayakan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil bab 2 kami ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.